tidak mendapatkan motivasi, itu bakalan berkarat malasnya. Oh, begitu. Sebenarnya kita semua rajin, tapi Oke. malasnya yang berkarat. Jadi Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Selamat berjumpa di Spuma Official, kreativitas guru dan siswa di SMP Unismu Makassar. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan salah seorang siswi di kelas 8 ya. Sebelumnya sekarang sudah kelas 9 ya, alhamdulillah. Siswi tahfiz ya, yang selama ini dari beberapa kali kegiatan alhamdulillah saya lihat mendapatkan beberapa nominasi berkaitan dengan hafalan. Oke, kita sapa saja Widya Lailatus Sadia. Betul? Iya, betul. Iya. Widya, kita ngobrol dulu berkaitan dengan pembelajaran di masa pandemi ya. Sebelumnya pernah tidak masuk sekolah sebelum pandemi? Iya, pernah Pak. Waktu itu cuman sampai 1 tahun. Karena kan tahun. waktu bulan 3 itu hampir naik kelas 2 itu sudah pandemi. Jadi belum sempat ujian. Jadi ujiannya itu ujian kenaikan kelasnya di rumah. Karena bulan 3-nya sudah pandemi duluan. Sudah pandemi. Iya. Di kelas 7. Iya. Oh iya, di kelas 7. Sekarang kan sekarang sudah tidak terasa sudah kelas 9, toh itu juga belum masuk di pembelajaran untuk tatap muka. Tentu nuansanya berbeda, dan apa yang kita inginkan mudah-mudahan bisa kita tatap muka, apalagi berkaitan dengan tahfiz. Nanti kita lihat bagaimana metodenya Widya ini dalam pembelajaran terkhusus untuk menghafal. Sebelumnya kegiatan-kegiatan di rumah seperti apa ini semasa pandemi? Kalau kegiatan di rumah bermacam-macam kali ya Pak. Tapi yang paling mendominasi itu rebahan. Karena 98% dari teman-temanku yakin Kak pasti juga melakukan hal yang sama. Siapa sih yang tidak suka sama rebahan? Artinya Tapi lebih banyak tidur-tiduran. iya, tapi rebahannya bukan dari pagi sampai malam juga. Oke. Pasti ada kayak kegiatan lain juga, kayak memasak, membantu orang tua, atau membersihkan rumah. Dan salah satunya juga ngambis ilmu. Maksudnya? Ngambis itu atau ambis diambil dari kata ambisius, yang kalau menurut KBBI itu artinya keinginan keras untuk mencapai atau mendapatkan sesuatu. Artinya kalau misalnya kita nonton video sambil rebahan, tapi videonya itu seperti video ilmu-ilmu pengetahuan dari YouTube atau sosmed yang lainnya, itu juga termasuk ngambis. Karena ngambis itu tidak harus melalui buku. Kita kan mendapatkan ilmu pengetahuan itu tidak harus dari buku, tapi bisa juga dari beberapa sumber yang lain. Jadi kalau misalnya kita sambil rebahan tapi sambil menonton ilmu-ilmu pengetahuan juga, itu juga bisa menambah ilmu, tapi dengan niat yang kalau misalnya dilakukan itu bisa menjadikan diri saya yang lebih baik, kayak begitu. Gitu. Artinya ketika di rumah gimana modelnya itu tidak jadi masalah. Iya. Yang jelas tetap belajar, kemudian beraktivitas di rumah seperti Iya, itu. tapi yang jelas tidak boleh terlalu lebih banyak rebahannya daripada kegiatan-kegiatan yang lain. Ya, itu kegiatan umumnya dilakukan oleh siswa. Tadi saya dengar itu berapa persen? 98%. Artinya terlalu banyak ya. Iya, banyak sekali. Banyak sekali. Apalagi memang siswa yang tidak termotivasi terhadap dirinya, kemudian untuk rajin belajar, cari ilmu, apalagi di rumah. Ya. Nah, sekarang berkaitan dengan hal-hal yang lain, kita ke tahfiz ini. Siswi tahfiz dengan siswi reguler itu kan beda. Yang tahfiz kan dia sementara menghafal, ada juga pembelajarannya. Nah, sekarang ini Widya gimana mengatur waktunya antara menghafal, kemudian pembelajaran daring juga harus ikut, sementara hafalannya juga namanya siswi di tahfiz itu harus bertambah. Kalau Widya gimana? Kalau saya sendiri sih Pak,
caranya bikin list kegiatan. Oke. Sebenarnya bikin listnya itu gampang, tapi yang susahnya itu ngejalaninnya begitu. Karena kan ada banyak hal yang bisa bikin kita tidak tepati list yang sudah dibikin. Iya. Dan salah satu penyebab terbesarnya itu adalah HP. Kan kalau semisalnya kita, kadang kalau semisalnya kita sudah pegang HP, sudah lupa sama waktu, sudah lupa sama list kegiatan yang sudah dibikin. Misalnya begini, hari ini kita bikin list, besok saya mau bangun jam 4 subuh, mau Oke. sholat tahajud, sesudah itu sholat qobliyah subuh, sudah sholat qobliyah, sholat subuh, terus sudah sholat subuh langsung mandi. Oke. Sesudah mandi langsung membersihkan rumah dan kegiatan-kegiatan positif lainnya. Tetapi ternyata besoknya bangunnya itu baru jam 6. Jadi sholat subuhnya jam 6, sesudah sholat subuh langsung ambil HP dan mainnya sampai jam 10. Kadang banyak yang kayak begitu, bahkan sampai sore baru mandi pagi. Kayak Artinya schedule atau rancangannya itu tidak sesuai dengan apa yang seharusnya diinginkan. Iya. Atau bagusnya mungkin ketika apa namanya istilahnya, membuat schedule tapi ndak usah yang berat-berat, yang mudah-mudah Iya, saja. yang mudah-mudah. Heeh. Yang mudah saja belum tentu kita bisa tepati, apalagi yang susah. Apalagi yang susah ya gitu. Nah sekarang berkaitan dengan hafalannya gimana untuk ngatur waktu jadwal menghafalnya, apalagi dengan ustadznya gimana? Kalau untuk mengatur waktunya untuk menghafal itu sebenarnya harus bisa dapatkan motivasi yang memang bikin kita lebih bangkit lagi. Karena kapan kita tidak mendapatkan motivasi itu bakalan berkarat malasnya. Oh begitu. Sebenarnya kita semua rajin, tapi Oke. malasnya yang berkarat. Jadi otaknya tambah bergeser. Jadi supaya tidak bergeser otaknya ya Oke. penting juga dapatkan motivasi kan banyak orang-orang yang cerdas dalam mengatur waktu. Nah, kita belajar dari situ supaya bisa mendapatkan motivasi yang lebih baik ke depannya. Oke. Untuk hafalannya sekarang Widya sudah berapa banyak hafalannya? Baru sedikit sih Pak, karena kan targetnya tahfiz ini kalau lulus bisa dapat 10 juz dan Iya. ternyata masih jauh sekali dari target 10 juz karena terhalang pandemi. Dan karena kan kalau semisalnya di rumah tidak seketat di sekolah. Jadi kalau semisalnya di rumah itu kita bebas melakukan apa yang dimau, tidak seperti di sekolah. Kalau di sekolah kan ada jam yang mengatur kegiatan kita, misalnya jam sekian itu sholat duha, jam sekian itu murojaah, jam sekian lagi menghafal. Nah, beda sama di rumah. Kalau di rumah itu mau jam berapapun kita menghafal atau murojaah itu terserah, tidak ada yang atur. Jadi itu yang bikin susah buat kontrol hafalan, apalagi ditambah dengan HP. Iya. Sebenarnya untuk terlepas dari HP sulit, apalagi ini kan pembelajaran daring, kita komunikasinya lewat HP, store tugas pakai HP, kemudian apa namanya, menghafal juga sepertinya pakai Kebanyakan pakai HP. pakai HP, ngirim ke ustadznya. Itu sebuah tantangan di masa pandemi ini dan mau tidak mau harus dilalui. Ya mudah-mudahan di masa pandemi ini ya banyak terobosan-terobosan baru terkhusus di SMP Unismu supaya terkhusus untuk siswi-siswa tahfiz ya kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 itu bisa sesuai target. Ya kalau tadi itu paling minimal 10 juz, tapi di masa pandemi ini sepertinya agak sulit. Iya, sulit. Agak Susah. sulit ya, tapi ya harus usaha ya, motivasi. Nah, itu penting tadi ada bahasanya bahwa kita harus cari motivasi yang mampu apa istilahnya? Membangkitkan semangat diri kita untuk menghafal ya. Kalau Widya untuk memotivasi diri gimana? Kalau saya sih kan kadang kalau misalnya buka Instagram begitu banyak video-video singkat tentang motivasi-motivasi orang-orang seperti Deddy Corbuzier atau yang lainnya. Di situ kata-katanya memang kayak jelek, kayak langsung menusuk. Jadi dari kata-kata itu kita bisa tertampar. Jadi kalau misalnya mendapatkan tamparan, kalau misalnya saya masih rebahan, padahal di luar sana masih banyak sekali orang-orang yang berusaha untuk menjadi sukses, mau jadi apa saya ke depannya. Jadi dari kata-kata seperti itu bisa membangkitkan kalau misalnya saya harus sukses, saya harus menunjukkan kepada banyak orang bahwa saya juga bisa melakukan hal-hal yang bisa membuat orang lain juga bisa membuat diri saya bermanfaat kepada orang lain. Oh gitu.
Kalau gitu saya mau tanya ini, manfaat apa yang Widya sudah berikan kepada orang lain dan orang pernah ikuti hal itu di tahfiz ini? Hmm, apa nih Pak? Udah tahu. karena kan Oke. karena kan orang lain itu biasanya kan cuma melihat dan mendengar, siapa tahu ada kata-kata atau perbuatanku yang dilihat dan didengar sama orang itu dan diam-diam dia ikuti tanpa saya tahu. Oh Kayak gitu. gitu. Oke. Nah, sekarang berkaitan dengan hafalan, ini Widya kan saya lihat di beberapa rekaman ada rekaman suaranya dan itu beberapa guru suka dengan model ketika kamu mengaji. Nah, sekarang saya mau dengar Widya mengaji tapi yang ayat-ayat yang pendek aja. Serah apa Pak? Dari Widya aja. Hmm, Boleh juz 30 yang pendek kemudian kita dengar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. Oke, subhanallah ya. Mudah-mudahan yang mendengarkan ya merasa tenang hatinya, kemudian yang belum bisa ya supaya bisa juga belajar ya. Karena ketika membaca Al-Qur'an kemudian suaranya bagus, suaranya merdu, tentu yang mendengarnya juga tentu beda ya dengan ketika yang mengaji biasa ya. Mudah-mudahan Widya ketika menghafal dan bisa lebih baik lagi ya. Amin. Iya, sementara ini kan sudah alhamdulillah sangat baik. Nah, kita berkaitan dengan hafalannya juga ini masih berputar di hafalan. Kalau store hafalannya itu Widya sama siapa biasanya? Sama pendamping. Pendamping. Tapi kan kadang kalau misalnya libur, kita menyetornya itu sama orang tua atau kakak atau adik, pokoknya terserah sama siapa saja. Yang penting dia bisa mengoreksi hafalan kita. Simaan gitu ya. Beda Pak. Bukan Kalau simaan dia. Simaan kan dia langsung satu juz begitu, Oh, satu kali duduk. Iya, ini kan palingan cuma satu halaman yang disetor satu hari. Satu hari. Iya. Kalau Widya satu hari itu bisa dapat berapa ayat? Paling minimal satu ayat dan paling biasanya itu satu halaman. Tapi kalau misalnya lagi semangat biasa satu lembar. Ya alhamdulillah, yang penting itu kan ketika menghafal biasa ada orang yang kejar target artinya lebih banyak, tapi ada juga yang kejar walaupun sedikit yang penting yang penting lancar. Iya. Karena sebenarnya yang lebih penting juga lancar. kelancarannya. Kelancaran biasa juga kan tidak apa istilahnya tidak tinggal Iya, ya, biasa beberapa hari, apalagi kalau beberapa bulan hilang lagi. Sementara yang di belakang sudah dihafal maju ke depan, yang dilupa di belakang lagi. Iya. Nah, ini yang kadang-kadang jadi masalah bagi beberapa siswa-siswi tahfiz. Ya, jelas itu harus dimotivasi ya berkaitan dengan hal-hal tersebut. Apalagi ya, berkaitan dengan hafalannya sudah, kemudian berkaitan dengan sekolahnya ini. Kita kembali ke sekolahnya. Widya kan sekarang sudah kelas 9. Ya, 1 tahun lebih dari kelas 7 ke kelas 8 ke kelas 9. Sepertinya di situ yang agak tidak pernah datang ke sekolah untuk tatap muka ya.
kecuali mungkin ngambil tugas. Nah, harapannya gimana ini nanti kalau di kelas 9? Kalau harapannya sih bisa menjadi lebih baik, apalagi hafalan dan juga bisa lebih lancar karena kan kalau Kak Lukman janjinya nanti mau diajarkan metode menghafal at-taisir yang bisa mengetahui letak ayatnya, letak halamannya, Oke. letak apanya lagi ya, pokoknya metodenya Ustadz Adi Hidayat begitu. Oh gitu. Artinya Iya. ini lebih luas lagi, bukan cuma menghafal Iya. saja, tapi lebih pada di mana ayatnya, kemudian Iya. nyambung-nyambung ayatnya juga ya. Itu Oh, kan itu juga penting supaya juga. kelancarannya lebih bagus lagi. Oh gitu. Ya mudah-mudahan bisa seperti itu. Kalau harapannya untuk bisa tatap muka gimana? Kalau harapan itu pasti besar sekali harapannya untuk mau tetap muka karena 95% kayaknya siswa-siswi yang mau masuk tetap muka bosan di rumah. Oke, iya ini sebenarnya jadi masalah juga. Mudah-mudahan kita berdoa bahwa pandemi ini cepat berlalu, kemudian kita bisa tatap muka di sekolah dan bisa bersua, dan tentunya terkhusus untuk tahfiz itu bisa seperti tadi ya. Beda itu menghafal di rumah Iya, dengan beda. memang di Di sekolah sekolah. didampingi oleh ya Ustadz dan ustadz-ustazahnya. Ya. Oke, Widya, makasih. Sebelum kita tutup, ada mungkin yang mau disampaikan motivasi kepada teman-temannya berkaitan dengan menghafal terkhusus yang di tahfiz. Kalau pesan sih enggak ada Pak, tapi kalau kata-kata mungkin ada. Oke, silakan. Saya dengar ini kata-katanya dari orang, enggak tahu siapa yang buat kata-katanya, tapi kata-katanya bagus sekali. Oke. Kata-katanya tuh begini, dan di antara kehinaan itu engkau hafal, ulangi. Oke, silakan. Dan di antara kehinaan itu engkau hafal ratusan bahkan ribuan lagu, tetapi untuk membacakan Al-Quran lidahmu kaku dan terbata-bata. Kayak Iya. begitu. Subhanallah, saya lebih pada lagu Anda hafal, masa Al-Quran tidak. Iya. Intinya mungkin seperti itu ya. Iya, Ya, seperti mudah-mudahan itu. ini motivasi bagi yang lainnya dan bisa lebih mendalami Al-Quran, terkhusus siswa-siswi di SMP Unismu dan umumnya kepada yang mendengar ya. Oke, makasih Widya sudah datang berbagi cerita di podcast SMP Unismu Makassar. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ketemu. Saya masih nunggu anunya ini ya, bentuk menghafalnya nanti. Kemudian ya dengan ayat-ayat yang agak panjang ya. Iya. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum. Prestasi tetap melaju, ibadah tetap nomor 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.